Kalau tahun ini berat dari segi musibah, ekonomi dan segala macam. Jadi memang dari awal tahun juga udah berat kan. Ya jadi fitnah itu sendiri kan ini tuh yang disebut fitnah dajjal. Baru segini gitu. Belum muncul yang lebih besarnya, nanti pasti kedepannya ada yang lebih besar lagi, makanya terciptanya AI. Alhamdulillah teman-teman, di sore yang cerah ini saya sekarang lagi bersama dengan Nok Cimas, si gadis indigo ya. Walaupun udah nikah tetap aja disebutnya gadis gitu ya. Soalnya dari teksturnya, dari wajahnya masih terlihat segar dan masih muda. Kalau disebut mama muda juga belum belum pas gitu ya. Jadi tetap aja disebut gadis indigo. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke obrolan, Nok gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, dan itu terlihat dari senyumnya dan bibirnya yang merona ini. Dan ini cuacanya sangat pas sekali di sore hari, dan ini kebetulan udah jam 4:30 ya. Nah Nok, ini kan di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ini, sekali kita pengen tahu ya pandangan Nok sebagai gadis indigo. Situasi saat ini kan begitu banyak, entah itu fitnah, kejadian, dan para elit global yang mungkin sampai saat ini belum stabil ya. Itunya sebagai gadis indigo itu mungkin istilahnya ada apa ya namanya, kalau istilahnya teh memperingatkan atau apa yang Nok lihat gitu. Mungkin Nok bisa jelaskan detail dari awal sampai akhir gitu. Dari yang dirasakan sendiri kan Agak mungkin keras sedikit. nggak kedengeran. Uh-uh. Dari yang kita rasakan sendiri dari cuaca mungkin kan udah beda ya. Dari mungkin dari pertanda alam dan hal lain sebagainya. Kalau misal dari penglihatan gitu kan, dari ramalan yang JB juga kan ada disebutnya wolak-walik zaman. Jadi zaman bolak-balik itu mungkin ada kan dari ramalan leluhur kita yang menyebutkan bahwa nanti kedepannya akan kembali lagi seperti dulu. Mungkin itu kan masih siloka ya. Mungkin dari cara pakaian, adat istiadat yang akan berkembang kembali gitu. Misalnya yang kita lihat sekarang dari gubernur kita ya, Pak Deddy, mungkin beliau mencoba membangkitkan kembali kesenian Sunda. Ada yang pro dan kontra. Tapi intinya itu tuh budaya kita sendiri dan kita harus bangga. Singkat cerita ya Kang, ini cerita sedikit ya. Ya boleh. Boleh ya kan? Boleh. Tambahin sedikit itu. Kemarin kan pasnya tanggal 10 ya, saya kan berkesempatan ziarah ya untuk makamnya yang saya nggak kasih tahu. Jadi ke sana tuh kan saya pakai kebaya gitu kan ya, pakai selendang, pakai pakaian zaman dulu lah. Pas masuk makam orang tuh pada ngeliatin semua gitu kan, cuma saya doang yang pakai kebaya di situ. Pas keluar ada cowok pakai bendok putih ya, dia manggil katanya, "Teh, ini sengaja pakai pakaian kayak gini ke sini?" Ya aku nanyain gitu ya? Iya nanyain. Ya aku jawab Kang gini, "Emangnya kenapa Kak? Kak nggak boleh?" "Oh boleh, bagus malah sebenarnya. Soalnya kan jarang seusia teteh mau pakai pakaian kayak gini, pakaian kuno kayak gini. Itu bagus malah, ini budaya kita asli." Gitu. Saya jawab lagi, "Oh kirain nggak boleh." "Bagus teh," katanya gitu bilangnya. Jadi dia tuh kayak mengapresiasi ya bahwa ada anak muda yang mau pakai kebaya gitu kan. Sedangkan anak muda di zaman sekarang apalagi seusia saya kan jarang gitu yang mau, apalagi ke tempat umum gitu. Nah jadi mungkin itu kan emang kata Nok Dimas juga zamannya udah beda, dan itu udah tertuang di ramalan Jayabaya ya. Kalau misalkan kita mengacu ke sana. Nah dari pandangan Nok Dimas sendiri ini kan akhir-akhir ini dari mulai kita awal tahun ya, dari mulai peperangan, ulah elit global, terus istilah ada fitnah-fitnah, mohon maaf ya, oknum-oknum pemuka agama. Terus yang baru-baru ini juga ada istilah isu virus baru. Nah dari segi kacamata indigo nih, ini di tahun-tahun ini sekarang itu bagaimana gitu? Berat Kang,
Sebelumnya kan pas saya ngonten terakhir ya waktu Awal tahun. awal tahun kan, Mm-mm. sebelum ada musibah menimpa saya gitu kan ya. Mm-mm. Saya udah bilang kalau tahun ini berat Mm. dari segi musibah, ekonomi dan segala macam. Jadi memang dari awal tahun juga udah berat kan. Mm-mm. Ya jadi fitnah itu sendiri kan ini tuh yang disebut fitnah dajjal. Oh, oh. Baru segini gitu. Mm. Belum muncul yang lebih besarnya, nanti pasti kedepannya ada yang lebih besar lagi. Makanya terciptanya AI gitu. Mm-mm. Ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah mau dilukis, dibuat patung Mm-mm. ataupun digambar. Mm-mm. Sekarang sudah terjawab, adanya AI, patung bisa dibuat menjadi manusia, Bisa hidup gitu ya. bisa hidup. Mungkin kesana jadinya gitu. Justru dengan adanya teknologi yang lebih canggih, fitnah itu gampang menyebar luas. Mm-mm. Karena dulunya kan memang bencana kan dari dulu banyak, cuma karena sekarang semua orang pakai media sosial, jadi berita yang kecil pun bisa dibesar-besarkan gitu. Mm-mm. Makanya lebih berhati-hati lagi dalam menilai Mm-mm. Jadi emang baik dan benarnya, nyata ataupun enggaknya gitu. mm-mm. Jadi emang benar-benar di tahun-tahun ini tuh kita harus eh, waspada. Ditambah kan ini cuaca juga ya sekarang kok agak beda gitu, panasnya nggak ketulungan. Terus kalau misalkan hujan juga besarnya tuh nggak ketulungan banget gitu. Mm-mm. Mohon maaf ya teman-teman karena ini kita di hutan ya deket dengan perkebunan kambing juga, jadi mohon maaf ya. Jadi biar natural aja gitu lah. Jadi kita disautin sama kambing-kambing ya nggak apa-apa lah. Nah, Nok, ini mungkin kembali ke apa namanya ya, peringatan. Mungkin kalau dari segi Indigo kan mungkin tahu ya kita harus gimana, antisipasinya harus gimana. Nah, terus yang paling Nok lihat itu yang paling mengerikan itu seperti apa gitu, atau misalkan nggak ada sama sekali biar orang-orang juga apa namanya lebih waspada gitu. Kalau untuk itu saya belum ini kan, belum ada melihat gitu kan, ada waktu-waktu tertentu juga. Oh, jadi belum bisa dijawab sekarang. Ya, kalau mungkin untuk peringatannya ya hati-hati tentang bencana aja, Hmm. seperti di jalan raya, Kalau di jalan raya, terus tanah longsor. tanah longsor. Anjir, soalnya dari cuaca juga kita udah lihat cuaca sekarang tuh seakan kayak dibuat-buat gitu, Oh, kayak beda aja gitu dimanipulasi dari dulu, gitu ya. Iya, kayak dimanipulasi, kayak beda aja cuacanya gitu, dia seperti dulu. Berarti kalau untuk melihat tentang keadaan elit global, tentang keadaan dunia saat ini, berarti enak boleh bisa nyampein gitu ya. Kalau mungkin lebih dideskripsikan sekarang itu lagi apa ya, kalau di medan tempur itu lagi saling menyerang gitu, Hmm. jadi mulai membuat fitnah dan hal lain. Ya mungkin teman-teman gimana ya, karena mungkin yang namanya situasi saat ini sangat sensitif dan mungkin kita beralih ke pertanyaan seperti ini. Ya mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung bahwa Nok Nyimas ini bisa dibilang berarti dari kecil ya, dari lahir atau misalkan dari umur berapa tahun gitu udah Dari jadi kecil. indigo gitu maksudnya. Maksudnya Spesifiknya kan beda Kang, antara indigo turunan dan titisan itu berbeda. oh beda, Gitu. indigo turunan sama apa? Titisan itu berbeda. Oh titisan. Jadi indigo turunan sama titisan itu berbeda. Oh nggak satu itu teh. Enggak, beda. Nok termasuk yang mana maksudnya? Itu lebih rahasia. Oh, tapi kan pada dasarnya contoh tadi aja sih kita sebelum ngonten ya, Nok tuh tahu kalau teman saya bawa pusaka, padahal dia nggak bilang loh. Saya juga teman sendiri nggak tahu dia Coba bawa. kesini. Coba Kang Rit kesana. Kang Arif kesini. Nggak apa-apa. Nah, ini teman saya nih, tadi kan emang ini nggak apa namanya nggak settingan ya. Nggak apa-apa dibuka Kang ya. Kang Arif, saya dari awal ngonten nggak tahu dia bawa pusaka. Tapi Nok yang baru ketemu tahu. Itu dari mana tuh? Energinya atau dari mana gitu? Ya kelihatan. Saya tahu yang bawa barang tuh tahu. Oh, emang betul Kang dan dulu udah bawa itu bawa pusaka. Sebenarnya belum pernah ya saya bawa barang itu karena emang kemarin Baru kali ini kan? baru kali ini Soalnya kan saya ada- baru kali ini bawa itu. Kemarin pas habis main dari salah seorang yang mungkin bisa disebut dia adalah ini apa namanya tuh
Guru mungkin ya, guru Ya spiritual guru mungkin. dia juga masih saudara juga, harum juga bawa ini katanya. Nah ini benar-benar real. Oke, cukup, udah kesini lagi, takut nanti yang di rumah marah. Terima kasih. Nah, saya pengen tanya nih, ini mungkin penonton juga penasaran. Cara Nok melihat itu ada energi di teman saya, pusaka itu bagaimana? Boleh sedikit biar teman-teman baca, oh ternyata indigo itu cara melihatnya seperti ini gitu. Sedikit aja, maksudnya biar sekalian pengetahuan gitu. Akang tuh kalau bilang indigo kayak ke saya agak ngeh gitu ya. Ya maksudnya kan Bukan gitu, apa? mungkin masyarakat awam taunya Iya. yang punya klien itu indigo, Iya gitu. kebatinan. Jadi Tapi lebih kan ke kalau kita kaji lebih dalam lagi gitu kan. Setiap orang tuh punya kelebihan spiritual dan supranatural. Nah, saya pernah bilang bahwa spiritual dan supranatural itu hal yang berbeda. Karena mungkin supranatural itu hal yang tidak terlihat oleh mata, dan hal spiritual itu lebih ke jiwa kita. Ketika seseorang sudah mencapai jiwa spiritual, dia tidak akan menggunjing orang lain, membicarakan orang lain, sirik pada orang lain, maupun mengusik kehidupan orang lain. Karena tujuan dari spiritual itu kesadaran diri kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari leluhur kita juga ya, dari Prabu Siliwangi menitipkan 3 pesan. Gimana? Silih asa, silih asuh, silih wewangi. Silih asa, kita harus merasakan. Kan kalau misal kita minum kopi, bukan yang dirasakan kan, dirasakan dulu baru diminum kan? manisnya. Iya. Kayak aku. Ya, silih asa. Jadi kita harus merasakan. Jadi sebelum kita ibaratnya menyakiti orang lain, kita harus merasakan dulu gitu. Kalau kita diperlakukan seperti itu, apakah akan enak atau tidak? Terus silih asih, harus saling mengasihi. Seperti gubernur kita ya, mengasihi, tidak menilai kasta dan tahta gitu. Terus silih wewangian. Maksudnya jangan silih gunjing, jangan silih membicarakan. Nah, yang jadi pertanyaan gini, Neng. Yang dilihat dari seorang teman saya itu energinya, apakah ada yang ngebisikin, apakah dari penglihatan kayak hologram aja gitu. Kan mungkin bisa ketahuan dari cara jawab aja. Saya tahu dia bawa. Pokoknya Maksudnya? intinya enggak terlihat ya kan, enggak terlihat auranya, tapi saya tahu dia bawa sesuatu. Oh, berarti melihat. Ya intinya Atau kalau ada yang ngebisikin? enggak bisikin, enggak dari energi bisa, tapi saya tahu dia bawa. Berarti Nok Sulit menjelaskan. enggak. Berarti Nok tipe orang yang ketiga. Apa? Indigo. Apa ya indigo? Kan dari energi melihatnya kan? Ya kan saya nggak bilang energi, tapi saya tahu dia bawa. Oh, kebatinan. Oh. Saya Berarti tahu dia energinya nyambung sama teman saya berarti. Ya, kalau segi energi, akang yang itu tuh yang gendut. Oh, yang besar. Ya. Bisa maju ke depan kan? Energinya. Bisa maju ke depan sedikit. Oh, nggak bisa ya. Nah, jadi Nok Dimas ini sangat gimana ya? Mungkin teman-teman yang penasaran atau ingin konsultasi, misalkan ya namanya juga ini saya bukan menyarankan untuk ramal-meramal ya. Ini kita lebih ke pembacaan energi ya, Nok. Iya. Nah, mungkin bisa di kepoin nama TikToknya apa? Di Ajeng Nyimas. Di Ajeng Nyimas. Kalau untuk nomor nggak dicantumin itu ya. Enggak. Kalau Facebook Facebook jarang pakai. oh jarang pakai. TikTok aja. Sering live ya. Bagi teman-teman yang ingin Iya, dibaca. sekarang udah jarang sekarang. Oh, Kemarin jarang. Berarti kalau misalkan ada teman-teman yang nonton ingin dibaca garis tangannya bisa berarti ya. bisa. Tuh, jadi silakan kepoin di nama TikToknya di Ajeng Nyimas. Di Ajeng Nyimas ya. Kalau untuk berkunjung ke sini mungkin kita belum buka alamatnya. Mungkin nanti kalau misalkan udah difilter sama Nok Nyimasnya sendiri, boleh silahkan. Mungkin kalau untuk ngobrol-ngobrol, konsultasi, boleh ya. Karena Nok Nyimas ini, tadi kata beliau bilang, ada yang keturunan, ada yang dari bisikan, Ya, wangsit. turunan indigo, turunan dan titisan. Jadi kalau itu pembicaraannya lebih ke dalam ranah Berarti, spiritual. mohon maaf, Nok sadar gini udah mulai dekat dengan hal spiritual, berarti di umur berapa? Apa ya, kalau dari awal dari kecil itu kan ya selayaknya indigo aja lihat-lihat gitu. Berarti kalau Nok mah lebih diasuh sama leluhur gitu ya? Bisa dibilang seperti itu kan. Jadi kalau umur udah mulai masuk kesadaran tuh dari usia 16 tahun. 16 tahun. Berarti titisan dong masuknya. Untuk tulisan di privasi berarti aja ya, kebuka Kang, ya. nih. Ini dari cara jawab juga udah kebuka gitu ya.
Ya mungkin itu yang namanya orang beda-beda ya. Ada yang dari kecil bawaan atau misalnya dari wangsit gitu ya. Ya, soalnya Kang ada orang yang mungkin salah satu penonton YouTube Akang ya, yang coba ngelihat saya lebih dalam. Mm-mm. Ada, tapi nggak nembus. Oh, Saya tahu, maksudnya iya pengen saya tahu. pengen lihat dalamnya gitu. Mungkin lihat lebih ke bukan Ya, itu, maksudnya maksudnya energinya. lebih ke apa ya, dari sisi spiritualnya. Oh, spiritual. Tapi udah kelihatan. Nggak ada yang Tapi kalau saya sih lihat sih. apa? Mohon maaf ya kalau saya salah. Saya juga dibisikin sama teman saya yang sensitif. Jadi itu tuh kayak diaping sama leluhur. Ya. Ada 2 orang sebetulnya. Yang satu sosok kakek tua yang berwibawa, yang satu sosok wanita tapi itu kurang jelas. Siapa yang bilang? Hah? Siapa yang bilang? Sebetulnya dari dulu sih udah bilang gitu. Siapa yang bilang? Ada aja. Tapi betul nggak kira-kira? Eh Betul ya? pertama yang kakek-kakek memang ada. Tapi yang paling utama ada 2 orang yang selalu ikut. Iya, ya itu yang Tapi tadi masih muda. nggak jelas bukan, maksudnya. bukan kakek-kakek dan bukan perempuan juga. Mhm. Karena kan jadi kita ngurus leluhur kita kan, jadi kalau misal jaga tuh sip gantian gitu, bisa dibilang ya seperti itu gitu. Oh, yang jaga noktu. Ya bisa dibilang begitu. Tapi yang paling sering itu ikut ada. Nah, terakhir, ini yang bisa nok tangani, mohon maaf ya, dalam hal spiritual ini yang contoh misalkan ada yang datang ke sini itu apa aja? Tapi kan balik lagi ke tadi, siapa yang bilang? Nggak, itu mah nanti dijawab belakang layar. Ini aja pertanyaan saya, yang bisa nok tangani aja. Ini nok kan punya kelebihan nih. Barangkali ada orang yang ingin minta tolong tenaga nok nyimas, itu apa aja yang bisa ditangani? Insya Allah bisa Kang. Yang penting niat hatinya baik, karena yang nggak baik pasti nggak bakal nyampe ke sini gitu kan. Amit ampun paralun, bukan saya sombong atau apapun gitu kan. Intinya innal amalu biniat, tergantung niat kita. Semua usaha itu tergantung niatnya, betul? Betul. Jadi intinya kalau kesini yang sakit bisa non medis ya, utamanya non medis gitu. Kalau misal kayak fisiknya mungkin lebih ke diurut sih, bisa. Intinya kesini tuh saya nggak nerima hal-hal yang negatif seperti memuja ataupun hal peret dan selainnya. Jadi lebih fokus ke yang benar-benar butuh dibantu, seperti yang sakit sudah bertahun-tahun, misal yang susah jodoh atau itu, memang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Oke, terakhir barangkali Dok ada yang mau disampaikan terkait situasi saat ini? Ada petuah atau pesan yang ingin disampaikan gitu? Intinya untuk teman-teman semua, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya tetap waspada, berhati-hati ya. Dari segi di media sosial kan kadang ada yang benar ada yang enggak, harus bisa memilah-milih mana yang benar dan mana yang tidak. Jangan terbawa hasutan orang lain dan tetaplah hidup menjadi diri kita sendiri. Dekatkan diri kepada yang di atas, karena itu adalah pedoman utama kita. Oke Dok, terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap jalani itu menolong orang apa aja, yang penting kita sama-sama berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.